100G sama 10G ya? Iya. Bedanya 6 sama 8 doang kan? Ada QSFP 40G nggak? QSFP 40 nggak? Ya udah. Ada berapa satu ya? Coba satu. Enggak, saya mau ngetes aja. Ada tes di mau. Iya. Yang taksi ada yang Pembedak 100 juga ya di sini. iya. Penting nggak? Tahu nggak ya? Ini pagi ini kamu tuh beli di sini atau Cina ya? Ada cerita nggak? Kayak ini. Oke, tahu. Oke, coba dah yang baru kamu minta oke, terdetek nggak? QSFP-nya. Ada nggak? Terdetek nggak? Display yang grip dong. 44. 100G. 1,4. Apa? Nah, ntar dulu, coba detek nggak? Detek ya. Bukan 4 ya? 3 ya? 3 guys, coba guys. Detek ya? 40 ya? Oke. 10 detek ya. Oke, sip. Dah, kita lanjut ya. Apa tuh? Sekarang selanjutnya pasang pilen. Coba pasang pilen. Ini dulu. belum masih butik. Sekarang kita mau set 100G di port 6, allow all VLAN. Nah, jadi kan ini bakalannya buat switch interkoneksi nih. Kita nggak perlu nge-add VLAN lagi karena kita trust bahwa tiap VLAN yang lewat memang boleh lewat. Oke, berarti kita add VLAN dari VLAN 2 sampai 4092. Coba lihat cantikannya, yang lebih cantik kan Bagas. Itu loh. Nah, sekarang
sistem view dulu. Ada terang. Ya. Ya. Sistem view. Sistem. Jalan. Itu. Betul. Udah. Review. Apa lagi terus? Ya. Apa dulu? Baru masuk editor. Pilih dulu interface-nya. Sama const. Pilih interface-nya. Interface. Datanet sekian. Kalau ini interface 100G. Port 6 dulu, port 6. Nah. Ya. Tuh. Nah, baru apa tuh? Port. Spasi link type. Link type gabungan. Ya. Tap aja. Type. Apa? Ingat, portnya mau jadi apa? Trunk. Ya, port link type trunk. Oke. Trunk. Enter. Dah. Terus pilihannya port, trunk, pilihan lagi. Misal saya maunya nggak usah PPID. Coba Porta, RAM, pilihan ID bisa nggak langsung? FL, tab, nggak bisa. Oke, PPID, tab. Terus Porta, PPID, pilihan. Ini port akses. Bukan loh. Nah. Import link type akses. Ini. Ya, port trunk. Nggak usah. Port trunk datanya coba. Ini nanti diperbaiki ya, sesuai tutorial kita ya. Ini terlalu banyak kayaknya. Oke, udah. Datanya. Nah, yang benar adalah kalau pas. Oke, kalau pas. Makanya saya bilang saya juga nggak terlalu hafal, tapi tanda tanya itu kita bisa tahu komen selanjutnya apa. Nah, kalau pas, tap. Nah, masukin filenya. Nih, saya kasih tahu. Misal saya hanya ingin masukin, tadi kan seharusnya 2 sampai 4094. Oke, sekarang saya cuma mau masukin filen 2, kemudian filen 5 sampai 4094. Gimana nulisnya? Filen 2, terus kemudian filen 5 sampai 4094 atau 4092. 2 strip. Nggak usah filen, langsung filennya aja. Coba. Dari 2 terus ke 4. Iya, 2 baru 5 sampai 4092. Itu 34-nya itu Nggak pakai. 2,5 strip. Ayo 092. Nah, coba. Enter. Nah, bisa. Oke, ulang. Port trunk
nulis beberapa VLAN nggak perlu koma. Oke, 2 spasi, terus berapa tadi saya bilang? 5 spasi 2. Jadi berarti 2 spasi 4092. Nah, enter. Masih salah. Ayo apa? Sekarang hapus dulu. Sampai LOP sudah benar kan tadi? Oke. Tanda tanya. Udah gitu aja kita. Oh, ternyata benar harus pakai VLAN. Oke, lanjut. VLAN. Benar bagus kali ini. VLAN. Ah, ulang lagi gas. 2 spasi 5 2 4092. Coba bisa nggak? Nah, bisa? Oke. Oke. Jadi komennya kalau menambahkan VLAN terang ada. Yang pertama set port-nya dulu terang. Dari tadi apa? Port link type terang. Oke. Setelah itu adalah port terang alpes VLAN berapa? Ingat ya, LG ini ya. Ya, jangan straight sampai budak kan nggak bisa, bingung sendiri kita. Oke, sekarang sesuaiin aja. 2 sampai 4092. Ulang lagi, tip aja. Nah, pintar, nggak usah pakai ulang. Tuh, nah, udah nggak bisa nyeting gitu. Oke, exit, commit. Ctrl Z dong mas. Ayo, Ctrl Z, yes. Show. Show apa? Ayo aja. Display. Nah, display display apa? Current configuration. Current itu CU. Current. Tetap. Nah, bentar. Oke. Ya, pilihannya udah dong. Biasanya cuma udah, enter dulu aja semua. Oke, tuh, oke. 100G, oke. Off dulu. Nah, itu ya. Interface 100G 1. 6. Port link type terang, port terang alpes VLAN 2 4092. Device transceiver-nya 100G base cycle. Oke? Jelas ya? Oke. Display current configuration. Current state configuration. Oke? Ngapain lagi kita biasanya di switch? Kalau di Cisco? Ayo, cek MAC address sudah tembus atau belum? Baca MAC address apa? Komennya? Display MAC spasi MAC tab, coba MAC address ADDR tab. Nah, langsung aja VLAN. Nah, ya itu kan kalau begini dia ngasih tahu semuanya. Kalau kita mau spesifik VLAN yang tadi dia dibuat dari 8, coba display MAC address VLAN 8. Jangan main kasih tahu yang VLAN 8 karena belum konek nih, jadi nggak ada. Oke, paham ya? Oke, ngerti ya? Nah, sekarang satu lagi kita bikin VLAN interface. Apa bedanya VLAN interface sama yang baru kita lakuin? Ayo, planning kemarin. Apa bedanya? VLAN interface sama yang baru kita lakukan tracking VLAN, apa bedanya? Lupa semua. Apa itu bedanya? Kalau di mikrotik, apa bedanya pasang VLAN di bridge VLAN sama pasang VLAN di interface? Hah? Layar berapa? 30. Nah, kalau kita pasang VLAN interface berarti tujuannya mau layar 3, mau pasang IP. IP hanya bisa dipasang di mana? Di interface. Oke, sekarang pasang VLAN interface VLAN 8, coba. Mana guys? Sistem view. Oke, bentar. Apa? Ayo.
fill and if. Fill and if. Langsung if tidak? Tanda tanya. Ada. Oke. Kasih aja tanda tanya langsung. Langsung. Udah hapus dulu semua kasih tanda tanya. Kita lihat komennya apa aja. Baca satu. Oh, nggak ada. Terus. Ini cara belajarnya begini ya. Karena nggak mungkin kita hafal semua. Ya, lagi. Nah, tuh nggak ada juga yang berhubungan sama interface. Lagi. Ada. Lagi. Ada. Lagi. Ada. Terus ada. Ada nggak? Ya. Nah, oh, udah di review. Sekarang berarti apa? Is interface. Kan udah dalam sistem view tuh tadi. Interface. Kasih. Nah, freelance. Ya, freelance strip tab coba. Dekat, nggak pakai spasi. Strip. Tab. Coba tanda tanya aja dulu. Ada, oke. Interface. Sebelum strip, kasih tanda tanya. Nah, tuh, ada tuh bunyi gitu. Nah, berarti langsung nama interface-nya. Interface apa? Interface apa? Nama pilihannya apa tadi, Bu? Pilihan berapa? Pilihan apa nih, Pak? Apaan? Nah, bentar. Nah, bisa langsung kasih IP nggak, Is? Bisa. Oke, kasih IP. Iya. IP, spasi address, tab, masukin IP-nya. Misal 10 212 212 5. Nah, 29 ini gimana, Is? Ayo contekanmu. Bisa langsung tes 29 enggak? Nggak tahu. Coba langsung tes 29. Nah, enter. Error nggak? Nah, error. Berarti nggak diterima. Oke, ulang. Tes 29 hapus. Sekarang masukin subnetnya. Subnet tes 29 berapa? 255 255 255 248. Hafalin ya, tes 30, tes 29, tes 24 yang biasa kita pakai. Enter bisa nggak? Bisa. Oke. Terus apa lagi? No shutdown. Undo shutdown. Ini sama dengan no shutdown di Cisco. Undo shutdown. Nah, enter. Oke, dah. Commit. Keluar dulu, terus commit. Ping diri sendiri juga. Nah. Kenapa belum bisa kira-kira? Coba display interface. Udah enter gitu aja. Display interface pilihan 8. Wait. Display interface
Pilihan apa? Statusnya apa? Kenapa dong? Pilih apa? Udah. Nah, apa kira-kira? Ini nih. Nah, coba interface-nya yang 6 sama 4 nyala nggak? Up nggak statusnya? Interface 1G6 sama 1G4. Ya, atas. Scroll ke atas. 6. Statusnya down. Cek rekaman. Rekamannya 40. Berarti kabelnya apa? Cepat nggak nih? Saya aja Pak. Boleh. Boleh. Cek lagi gas. Nah, action saya apa berarti tadi? Swap. Swap. Dari langkah awal kalau pertama kali baru interkoneksi, belum connect, kamu yakin udah di setting, swap core. Bisa jadi tukar core doang. Sekarang cek dulu statusnya, nyala nggak? Up nggak status interface-nya? Tanpa paintball coba, tanpa transfer sama paintball, kita interface. Jadi interface dong, kan kita mau ngecek status interface. Oke, sekarang ping diri sendiri. Dua satu dua. Bisa. Mana kita? Bisa. Bisa? Oke. Kesimpulannya, VLAN interface nggak akan nyala kalau interface aslinya nggak nyala. Oke, ingat VLAN interface itu selalu nempel sama interface fisik. Kalau interface fisiknya nggak nyala nggak VLAN-nya? Up nggak tuh VLAN-nya? Nggak. Kalau di mikrotik, kamu bikin VLAN akan nempel sama Ether 1 misalkan. Dan 8 di Ether 1. Kalau Ether 1-nya kabelnya nggak nyolok, nyala nggak? Nggak nyala. Jadi kalau nanti saya bilang, coba deh setting dulu di port ini VLAN sekian, pasang IP. Jangan bingung kalau nggak nyala. Kalau portnya belum dicolok, portnya belum terkoneksi. Jadi kalau kayak tadi, ini saya cabut itu ya down dia jangan bisa ngetik. Dianggapnya down. Ingat, jadi interface VLAN itu namanya virtual akan tetap menginduk sama interface tempat dia nempel asli. Kalau interface aslinya enggak nyala, ya dia berarti enggak. Oke, saya pindahin nih ke switch kamu sama-sama di 6. Saya terangin. Belum ngebutin Pak, masih makan ngebutin. Masih apa?
saya ribut langsung dikontrolin kalau udah ada pilihan ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, gas, konsol siswa edisi gas. Lagi berapa ayo edisi? Sesa apa edisi? Ini suaranya Apa berapa? Ya. Ini 100 ya? Intinya kesimpulannya nanti kalau ditanya sama Bibit, kalau Huawei bisa dimanapun udah detect dan connect bisa. Itu tadi dua yang berbeda tuh. Sebenarnya itu kalau Nexus masalahnya karena panik tuh ada yang namanya baca. Siapa yang familiar sama Linux? Nah, misalnya Linux. Pernah pakai Linux? Pernah. Oke. Oke. Saya nggak tahu mau di Windows apa ya, tapi kalau di Linux, sewaktu operating system melalui failover itu kita sebutnya kernel panik. Gitu. Jadi kita kan nggak bisa jalanin sistem. Nah, semua switch itu basisnya sebenarnya Linux. Gitu. Nah, di sini kernel panik. Kernel panik itu penyebabnya dua. Satu memang installernya rusak, gitu ya. Yang kedua, installer rusak dalam artian Windowsnya udah rusak, tapi jarang sekali OS rusak itu begitu aja. Kalau OS rusak begitu, langsung tahu rusak karena panik atau Windows itu corrupted, berarti yang masalah adalah storage, hardware-nya corrupt. Nah, daripada ini mendingan diklaim ke yang jual. Nah, kita nggak tahu errornya apa. Bisa jadi memang cuma OS-nya. Tapi saya tadi udah bilang sama Pak Didit, saya nggak mau ambil resiko. Nanti kita coba flash, ternyata malah lebih parah. Mendingan diklaim saja, kita tahunya terima sudah tutup. Tapi ini bikin deg-degan. Lah tahu-tahu lagi jalan kernel panik gimana? Kalau udah di production tuh udah bikin deg-degan. Kalau Huawei aman, yang bawah ya. Nah itu nanti tinggal di setting. Nanti begitu dunia ngelakuin auto provisioning, langsung aja abort atau cancel. Abort aja sih. Coba aja ya. Udah lanjut belum? Ayo ulang lagi. Tuh, wah di blok malah. Gimana nih? Di blok ini nggak bisa pakai lagi. Aduh, bukan kerjaan nih. IP kantor ini semua blok. Nah, coba sama password dulu. Nah, password tadi. Kalau sama kayak gini kan salah password kan tidak balik. Makanya itu gimana? Harus diakses dari IP lain. Kebloknya kemana? Ya, tapi kan di release biasanya saya nggak tahu nih OS-nya yang setting nih. Di release berapa lama? Nah, kita cek dulu ya. Sama. Iya semuanya cuma di ini kan satu IP atau enggak cuma dari akses aman kan kita kan akses langsung kan dia bisa masuk gitu 10 menitan waktu itu 10 ke 15 gitu kunci kayak gitu kemarin sih gitu
Berapa menit kemarin katanya? Sekitar 10-15. 15 menit ya udah nggak apa-apa. Coba aja. Tadi saya mau masih lihat aja di produk kayak apa. Ya udah nggak masalah. Ini dulu. Kamu dari situ udah di dalam kan? Itu apa? Tadi tugasnya apa itu? Kontrol C robot. Oke, ya. Sekarang gini deh. Ini saya juga nggak tahu nanti keputusannya gimana. Yang jaga pagi siapa? Sendiri. Oke. Jaga malam? Sama siapa? Ais. Oke. Ini nanti yang jaga pagi. Ini bisa dimonting nggak di rak situ? Bisa dipasang nggak? Dua ini? Hah? Oh udah penuh. Oke. Kalau gitu ini ditumpuk di dalam, taruh aja di lantai. Oke. Manajemen interface-nya konekin ke network sini yang bisa dapat DHCP. Ada nggak? Di dalam? Ada? Di dalam saya ada? Ya. Pokoknya tes dulu pakai laptop. Colok yang penting bisa dapat IP. Oke. Berarti perlu dua tuh. Ini dua-duanya. Oke. Atau satu dulu deh, yang bawah dulu. Oke, satu bawah, colok dapat IP, cari tahu IP-nya berapa, terus coba diakses. Ya, itu yang tugasnya si pagi ya. Nah, kemudian kamu yang malam, tugasnya adalah pindahin semua settingan switch. Atau gini deh, kamu dulu kan udah punya akses tuh ke switch core, ya kan? Catat port sekian, SMP-nya 10 gig atau 40 gig. Ini terang ke arah mana? Pilihannya berapa aja? Ya, jadi kita akan pindahin settingan. Kalau Cisco ketemu Cisco, tinggal saya bisa ambil tuh restore, cuman ini nggak bisa. Ini udah di restore sebenarnya, bahkan yang mau reja itu sebenarnya udah begitu. Cuman nih mau nggak mau kita ke Huawei, kita tulis ulang, susah. Ya, tugasmu tuh cuma nyatet, ya, di switch core port 1 10 gig ke arah mana, trunking pilihannya berapa aja, ya, semua tuh sampai ke 40 G, ya. Nah nanti dari hasilnya dia kamu masukin ke switch core. Switch yang bakal jadi switch core yang Huawei. Kalau saya sih maunya Ini kemarin ngambil dari desa. enggak lah, kalau ini sih switch core, Nexus. Ini yang mau kita ganti switch core dulu. Nanti hasilnya dia kamu masukin ke sini, tulis. Nanti saya cek. Ya, nah, kalau udah ditulis, taruh di grup, baik nanti malam tinggal nyicil. Gitu. Kan nggak banyak nih, belum banyak tuh di switch core. Gitu. Cuma kamu nggak mau, nih yang nyeting ulang, dan mau nggak mau harus melihat begini. Nantinya akan ada yang 100G. Nah, itu 100G mana aja? Kalau nggak salah di situ ada beberapa port. Ya, paham nggak? Paham guys? Paham ya? Oke. Misal di situ ada yang Pak, ini ada yang LACP gitu. Kamu perhatiin, itu settingannya LACP atau gimana? Ada port channel, ini port channel apa ya? Tulis aja dulu. Kalau gampang, Shoran interface, copy semua, kasih file, taruh di grup. Nah itu lebih gampang, paham ya? Nanti kita tinggal simulasiin. Nah dari situ kamu tinggal tandain, yang ini port ini nantinya di Huawei port sekian, yang ini di port sekian. Tahu port mapping dulu.
Baru kita ketika kita udah setuju port mappingnya, baru kita setting. Makanya itu. Oke, paham ya? Kamu tugasnya kompilir data. Oke, datanya dapat, share, nanti atau lah kamu masih panjang sihnya, kamu kompilir data, kemudian kamu port mapping nih. Kira-kira. Nah, Pak Is nih ya, punya job ya. Kamu port mapping nih kira-kira. Kan ada yang 40G. Berarti saya maunya ini. Karena 8 biji. Tapi coba ya lihat aja nanti. Oh, coba bisa. Atau ini dulu deh. Ini 6 nih kan, ya kan? Yang mana ke arah Juniper? Yang mana ke arah Juniper ada 2. Ya kan? Ini seharusnya 2 kali nih. Gitu loh. Mana lagi yang butuh 40G? Yang sekarang 40G itu harus muat di 6 biji ini berarti. Nah, itu port mapping. Paham ya? Nanti Pak Is tinggal nge-review, kemudian di setting. Paham nggak kalau Pak ngomong? Hah? Kamu ambil dulu settingan nih dari switch core. Kan nanti kelihatan mana 40, mana 10. Ya kan switch core kita 40 kan? 40 semua lah. 40 semua kan switch core? Coba cek. Switch core kita 40 semua. Ya, kita coba ya, pasti nggak apa-apa, mau view doang. Switch core enten, bukan lagi ya. Coba show interface status. Tuh, gedein coba. Tuh, 40 semua selesai. Tuh, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 9, 10, 11, 12, 13. Kan? Kita harus ganti. Berapa? Betulnya? 12 kan? Yang idealnya ini 11. Jadi kalau ini kita nggak ubah-ubah di sisi lawan, apa? SMP nggak perlu ubah, pokoknya switch udah 100G aja kalau perlu kayak ini. Ya udah, ini perlunya mapping dulu. Ya, ini 40G semua Pak. Darat, yang ini ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah sini, settingan ini. Dah, itu ya. Habis itu taruh di grup, kamu coba pikirin nih. Mana yang beneran perlu 40, mana yang cuma 10. Misalnya contoh, kalau udah 100G sih sebenarnya ke arah naikin dikit guys. Terus tuh ke arah border itu kan masing-masing 2 kali 40 kan, 80 kan, berarti sebenarnya cuma 21. Cuma mau ngomong perlu ada setting ulang di sisi router border di Juniper, karena jadinya cuma pakai 1. Nah ya, kemudian begitu masuk, itu gimana ya? Sebenarnya sih bisa aja. Oke lah, katakanlah nih yang buat border cuma perlu 2. 1 untuk uplink ke arah upstream, 1 untuk ke arah downlink. Oke, 2 ya. Kemudian itu kemana lagi tuh guys? Distribusi connect sama desar. Oke, masing-masing juga perlu 2. Uplink sama downlink. Biar 100. Bisa nggak dijadiin 1? Ya bisa, cuman nggak enak aja, kita udah melihat itu nggak enak. Berarti itu udah 4. Oke, icon justru ini yang diperlukan buat 100G icon ke Demak. 5 lagi. Enter. Turunin bawah. Nah, kemudian kita perlu ke distribusi connect. Ini nggak perlu nih, ini cuma perlu 1. 6. Masih kurang lagi buat ke IDC 1, ke ABGI 1. Total perlu 8. Memang idealnya 8 ya. Bisa disetting. Dan kamu nggak mau operating 8. Pulang dulu. Oke. Jadi idealnya perlu 8. Ya, 100G 8.
Bisa nggak sih misal tuh Pak yang ke distribusi geisha sama itu satu aja? Bisa aja sih sebenarnya. Bisa. Jadi nanti VLAN-nya mau uplink mau downlink di app-nya di satu interface yang sama. Bisa kayak gitu. Terus coba ke atas lagi. Yes. Bisa nggak sih yang ke distribusi yang ke border router satu-satu? Udah tadi kan. Kita ulang nih ya kalau kita mau kurangin lagi. Border uplink 1, border downlink 1, berarti 2. Oke. Kemudian ke distribusi connect dan geisha 1, 2, berarti 4. Icon 1, 5. Terus bawah distribusi 1, tetap butuh, nggak bisa, tetap butuh 8. Idealnya tetap ini, tapi ya nggak tahu kalau kepepet. Ke distribusi connect tuh sebenarnya butuhnya 10G doang, ya berarti bisa nih kita pindahin 10G. Terus 1, 2 lah paling kalau mau. Coba ulang ke atas, kita ulang, kita hitung. Ke border menurut kamu perlu 2 atau 1? 1, itu kan 1, 2 uplink, 2 downlink. Kalau kita udah pakai 100G berarti perlunya kenapa? 2 kali 40 berapa? 80. Kalau kita naikin 100, aman nggak? Aman dong? Kan masih lebih berapa? 20. Berarti 2 biji doang perlunya. Oke. Sekarang balik lagi ke distribusi masing-masing. Perlunya berapa? 1, perlu nggak? 1 dong. 2, 4. Ya kan? Ke icon 1, 5. Ke IDC 1, ke ABG 1, 7. Tetap kurang. Tetap yang 8 yang ideal. Kita cuma ngurangin distribusi pakai teknik aja. Ya, oke. Jadi usahanya makan nanti dioprek aja. Itu masih apa? Masih nyari mana bukan udah selesai? Ini mana jadi sebenarnya? Malah saya ada catatannya Pak. oh buat itu salah kalau mendidit yang ini buat ABG sama IDC. IDC kan udah ya? IDC 40 sekarang ya? IDC berapa? 1G ya? Kalau gitu yang parel 1 rekap settingan untuk switch core, switch IDC, sama switch ABG. Ya, yang kamu setting yang ABG dulu. Ini yang 8 nih yang buat ABG ya. Tolongin ya. Kalaupun nggak bisa ya udah deh yang dulu. Setting aja dulu buat ABG. Karena bakal lebih banyak interkoneksi di ABG ketimbang di IDC. IDC bayar. Oke, rekap ya, 3 switch ya. Ambil semua settingannya ya. Ini yang IDC tunggu dulu. Ya. Oke. Coba udah bisa belum IDC? Udah. Hah? Udah disuruh login. Oh ya udah, coba. Login Mas. Guys. Nah, admin _connect underscore Mas. Strip bawah. Connect. Ya, masukin QWERTY.
Ya. No. Nah. Oke, coba display interface brick. Coba kita. Coba display interface transceiver brick. Transceiver brick. Sebagai semua ya. Terus. Ada batunya. Ya, berarti maksimal 10 sama 40 ya. Batunya berapa? 6 doang. Ya, udah. Oke. Berarti yaudah ambil dulu settingannya kemarin. Ya. Semuanya ambil dulu settingannya. Jadiin daftar yang bisa dibaca. Jadi yang nyeting juga nggak puyeng kan. Ya. Ini yang ada setting buat itu dulu. Coba masuk aku. Sudah coba ada kan? Ayo kita kapur. Saya dulu. Lalu transfer bayar itu ya kan? Rugi rumah. Itu 1000 rugi. Wah. 40 G nya berapa tuh? 1, 2, 4. 6 ya, 4 ya, total ya? Hah? 4. Iya, ada 4. Ada 4 kepake 4. Ya udah, Abi. Ya. Ini yang udah bisa diakses Abi. Yang ini upayain diakses. Kalau bisa diakses juga coba di konsol Teremat sama. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, siapa yang laporan kegiatan hari ini? Gantian. Ya, termasuk laporan nih. Ya, Huawei-nya oke nih. Ya. Nexusnya masalah, jangan panik. Ya. Jobnya Parel backup settingan semua switch, core IDC sama API. Baik, nanti coba mindahin settingan API ke switch Huawei yang 6 dan segini 6. Ya, dulu. Ya. Seperti itu. Parel. Ya, ya, selesai ya. Bentaran itu. Sebenarnya sih kalau gampang Parel showrun interface, copy, paste taruh di Word. Ini punya siapa? Di API juga begitu, di ini juga begitu. Cuman kalau bantuin Faiz bahwa nanti
yang aslinya port 1 API di Huawei jadi port berapa itu dan seterusnya ya. Jadi copy dulu jadi satu file semua settingannya, habis itu port mapping di switch Huawei itu kan gampang nih tandanya ya, kan gampang tuh port satunya API masuk ke port barunya API yang Huawei sama kan 10G semua kan, ini kan udah sama semua nggak ada perubahan karena memang 10G pilihannya pilihan berapa, arahnya kemana, kamu buat jadi tabel. Jadi kita melihatnya juga enak, nanti repotnya pada saat migrasi ini kemana nih portnya siapa kemana. Di API itu bukan switch kita doang masalahnya, switch orang lain dan seabrek-abrek kabelnya. Gimana caranya nanti migrasinya bisa cepat, yaitu tandain dulu bahwa ini satu punya ini, dua punya ini, cari tahu bahkan kalau perlu labelnya apa di API, label kabelnya kan ada kan. Nah itu bantuin lah tuh para cara yang bagus lah yang yang Rudi juga boleh. Kalau itu sering. Terus ke bawah yang 40G juga begitu. Oh ini nanti 40G ini masuk ke 100G port satunya Huawei, 40G ini masuk ke sini masuk ke sini. Jadi besok ketika kita migrasi bawa ke sana tuh udah siap bawa switch. Oh kita udah tahu, udah bawa listnya juga kabel ini kan masuk ke sini ini. Jadi udah tinggal benar-benar matikan, cabut semua kabel, bareng kalau perlu kalau memang bisa bareng sama QSMP-nya sama SMP-nya. Jadi nanti switch keluar, switch baru masuk, sambil switch baru booting kita udah nyolokin kabel loadnya nggak nyampe 10 menit. Paham ya? Persiapannya yang lama emang. Gimana caranya supaya ketika kita migrasi itu nggak sampai 10 menit. Supaya nggak sampai 10 menit, ya persiapannya berhari-hari. Gitu. Kayak mau pentas, main dramanya kan cuma setengah jam gitu. Latihannya kan bisa setahun. Nah itu kita siap-siap. Pastikan settingan. Jadi nanti udah disetting sama Faiz, saya melihat juga. Udah dilihat sama saya, Om Reja nanti lihat juga. Udah clear semua, udah sampai 3 orang. Oke, baru kita persiapan. Pada saat eksekusi, kalian yang di sana. Karena saya nggak mungkin di sana. Siapa yang mantau? Harus ada yang melihat dari atas. Harus ada eksekutor, harus ada yang melihat di atas. Harus ada yang siap-siap dari atas untuk jalan juga kalau memang benar-benar ada sesuatu. Lagi terkoneksinya ke arah MTR kita, ya berarti di MTR juga harus ada yang standby. Itu, iya. Ingat, pokoknya kita berusaha bertime seminimal mungkin. Paham ya? Oke. Kalau dari saya sih cukup segitu. Nanti tolong yang memang hari ini pada dikerjakan ya sampai selesai. Karena ketika kamu nggak selesai, namanya kerja serial. Kalau kamu nggak selesai, lain nggak bisa ngapa-ngapain. Lain nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak akan ngecek apa-apa. Jangan ngecek apa-apa, apa kita migrasi. Ingat, kerja serial itu resikonya adalah tidak cuma beda paralel. Kalau nggak suka ya ini jadi paralel, kerja serial. Besok siapa? Pagi. Habis 15. Ya udah, ini Huawei yang 1, yang 8 setting. Gimana cara provisioning awalnya, pasang username-nya, grouping ada semua saya jamin. Jadi Faiz, kamu fokus yang 6 buat API. Ini 8 semua atau di sana ada berapa? Ada berapa biji? Sama ini total 3. Berarti masih ada 1 lagi. Benar? Satu lagi buat 6. Wah, satunya 6. Ya udah, sudah tahu.
Tapi terserah kamu deh, kalau masih yakin ini bisa di oprek, kalau belum yakin, itu gimana? Iman. Udah ngirim tadi ya? Kirim nggak? Nggak ngirim itu. Coba pindahin di sini. Nggak bisa kan udah stop. Ayo, pindahin ke kamu dulu, Jok. Cabut. Kamu tengok ngerocenya nggak ngirim. Entar. Apa lagi? Oh, nggak ngirim kali. Ngirim kan? Bisa. Tuh. Iya, tuh. Iya, gua kan nggak ngirim, makanya dia nggak ngirim itu. Nggak ngirim dia. Ya udah. Ya tuh, yang 8 ya, yang buat Abdi ya. Case ya. Ini apa? Yang 8. Ini terakhir. Ya, ntar aja. Kuarti cok. Kuarti aja, kuarti. Nih. Tuh. Settingan SSH dan lain-lain ya wajib punya IDC. Settingan SSH ya punya IDC. Ya, kalau belum tahu udah setting port aja, ntar yang lain-lain. Coba display. Display interface aja, interface grid. Terus satu segini 8 ya. Oke. Masih 25 lagi. Ntar dijajal colok 10 gig ya, SFP ya. Udah tag nggak? Oh, apa yang mana pak? Yang SSD 10 gig 10. Yang iya, Dan yang 10 gig. Ada udah ada datanya sih pak. Hah? Udah ada datanya di pernah dicoloknya SSD. Oh ada, aman ya? Ya udah, oke, setting aja. Coba itu dong, transceiver 100G 8. Bentar, nah, 108 transceiver detail. Transceiver verbos, sorry, verbos. Ada loh. Coba transceiver aja. Tanpa verbos. Enggak. Coba. Masuk sistem view, interface 100G8, Android shuttle. Sistem view, interface 100G108, enter. Enter. Ya, Android shuttle. Udah commit. Control Z, commit ya. Hah? Nggak bisa kok.
system view. Oke. Coba aja cek lagi. Oh, ada komennya. Saya lupa komennya. Masuk sistem view. Run saver. Tab. Non tab. Port down, port strip, port. Strip, tab. Hapus itu. Tanda tanya. Ya, tanda tanya. Enggak. Dari non sentimen alarm. Portnya hapus tanda tanya. non sertifikat. Coba enter. Coba enable. Tanda tanya non sentimen alarm. Enable. Oh, sorry. Ini hapus dari awal. Undo. Saver. Non certificate alarm. Coba tanda tanya. Disable. Coba Ando-nya nggak usah. Udah berapa nih? Ando-nya nggak usah. Dari depan. Ngapusin. Ya, itu kurang apa tuh? Tambahin jadi kasih. Ya udahlah, begitu aja lah.
Ayo. Jangan. Lagi. Ada. Ya. Jelek tapi ya. Kalau ini, cek dulu. Detek nggak setting? Cek. Tegangannya sekarang. Oke, kan? Nanti. Oh. Berapa menit? Nah, tuh. Oke, udah ya. Ini udah nyala. Jadi fungsi normal ya. Nyalakan di setting ya. Setting interface ya. Normal ya. Jadi itu setting lain-lain, SNMP dan lain-lain. Password, jasa. Oke. Nah, coba yang ini. Ini kan kali Pak. Berarti interface yang ganti di setting di situ ya? Ya. Betul. Jadi kita ganti switchnya 100G. Hijau. Hah? Oh. Oke. Hah? Oke. Yang ini agak-agak nih ya, catat nih, SRP yang ini. Yang Cescom yang Intel. Cescom mobil colok, detek nggak pakai drama-drama baru semua itu. Hijau. Boleh juga. Ya. Hijau. Sekarang
Jadi ya. Jadi Pak. Ini ya. Lagi jawab, verbos. Bisa? Iya. Oke, dua-duanya ya. Bisa. Baca. Jadi Pak. Jujur. Nah. Ya? Keluar kan? Mana dong? Itu udah tamat kalau sekian. Enak kan? Oke, intinya dua-duanya bisa. Cuman yang tanpa drama yang itu tuh, yang Intel ya. Yang ini masih cabut colok dulu. Oke, cukup ya. Tugasnya jelas ya. Paralel ya. Oke ya. Oke, ini intinya udah bisa dua-duanya. Kalau perlu, udah pakai langsung dua-duanya setting aja. Satu edisi yang 6, ini yang 8 buat PUBG. Dah, setting interface-nya aja. Saya minta tolong VLAN sama trunking di interface-nya, terang atau akses dan lain-lain. Ya, kamu dokumentasi yang benar, karena saya akan nge-recheck pekerjaan yang baik berdasarkan dokumentasi. Ya, dari switch PUBG port 1 nantinya di Huawei yang 8100G ini di port sekian, ya kan? Yang tadinya switch 1 IDC nantinya di Huawei yang 100G ini port sekian. Itu harus settingannya ini, arahnya ke sini, nomor kabelnya sekian. Kalau nomor kabelnya belum tahu ya nanti, berarti lo harus survei ke sana dulu. Baru kalau itu udah confirm semua baru kita. Oke, ya. Settingan ya. Kalau tengah malam ada yang ngeluh tensinya naik tuh kayak semalam, coba tuh semalam, yang jaga. Kalau tensi naik kan nih semalam, traffic kita sekarang 10 gig semenjak Demak mitra sama kita, ikut kita, gitu. Itu 3 kali dari biasanya dan CPU router itu udah 70%. Kamu cek deh, router distribusi connect. Dibulatnya berapa? Nah itu pasti membuat ping rada hancur. Itu kalau malam, kalau pas peak lah, bukan malam aja di Sabtu Minggu kan juga biasanya peak. Kalau di bawah 8 GB sih masih anteng. Dan gak ada yang bisa kita lakuin. Yang saya lagi coba lakuin adalah koneksinya saya pindahin dari router distribusi langsung ke Juniper. Tapi kan ini action nanti di sisi mereka. Saya udah buatin, saya nggak bisa maksa mereka pindahin. Ya, jadi kalau ada itu nggak apa-apa. Koneksinya nggak terlalu lambat kok di sisi. Emang kalau pingnya ada lah bolongnya, tapi nggak banyak juga kan? Kalau nggak banyak kan? Oke, tinggal ya. Ya, ini jangan lupa dirapikan semua kalau udah.